Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era industri 4.0, banyak pekerjaan baru yang bermunculan, terutama di bidang digital. Pekerjaan ini digandrungi oleh generasi milenial yang memasuki masa produktifnya. Di sini kami akan membahas usaha rintisan atau yang biasa disebut startup yang sedang bertumbuh di Kota Padang. Saya Reza, selamat datang di Rintisan. Saat ini, saya sedang berada di kantor Mentim. Mentim ialah startup digital yang sedang bertumbuh di Kota Padang, yang mana awalnya dari event planner, sekarang berkembang menjadi Young Creative Agency. Nah, yuk kita ngobrol sama CEO-nya. Di era yang serba digital, semua bisnis sudah seharusnya menggunakan tools digital untuk membantu pertumbuhan bisnisnya. Ada yang mempelajari digital marketing, kemudian diterapkan pada bisnisnya. Ada juga yang memilih menggunakan jasa pihak ketiga. Contohnya, digital agency dan creative agency. Karena agensi berpengalaman dalam membuat dan melaksanakan strategi marketing, punya value, dan juga lebih efektif dari segi cost. Digital marketing agency adalah agensi yang memiliki keahlian secara keseluruhan di lini digital marketing, mulai dari online advertising, social media marketing, content marketing, SEO, sampai ke pembuatan website untuk membangun dan mengoptimasi online presence Anda. Sedangkan creative agency adalah agensi yang memiliki keahlian dalam membesarkan kliennya dengan cara yang kreatif, offline maupun online. Di Jakarta saja ada banyak digital agency yang bermunculan. Di antaranya Doxa, Vlog, Cabi Rawit, Aku Digital, Krona, Tofidev, dan masih banyak lagi. Peluang inilah yang ditangkap oleh Jasmine dan kawan-kawan hingga akhirnya mereka membentuk Mind Team di Kota Padang. Halo Jasmine, gimana kabarnya? Hai Mbak Reza, baik. Mbak Reza gimana kabarnya? Alhamdulillah, makin membesar Alhamdulillah. badannya. Semoga rezeki juga ya Bang ya. Amin, amin, Itu amin. banget deh, makanya saya harusnya jadi hostnya. Oh gitu. Iya. Jadi saya juga wawancara. Nggak bisa. Nggak bisa. Gaji saya ntar diambil. Oke, Min, aku mungkin Min aja ya. Boleh. Kita nih tertarik untuk membahas tentang Mentim. Nah, Min ceritain dong ke kita bagaimana sih sejarahnya Mentim dan kenapa Jasmine mengambil bisnis model ini? Bagaimana peluangnya, tantangannya juga ceritain. Panjang nih ceritanya kalau gitu ya. Bisa. Boleh. Aman. Iya. Semoga nggak bosan dengarnya Siap. ya. Iya, sejarahnya itu pertama main tim itu karena adanya kegalauan. Itu nggak bisa dikat ya? Nah, awalnya itu kegelisahan dunia pasca wisuda. Nah, kebetulan aku waktu itu transisi antara habis wisuda ini Oh, siap. habis wisuda bingung kan Di mau tahun kemana. berapa wisudanya? Wisuda tahun lalu, 2 tahun lalu di bulan Februari 2018. Oke, siap. 2018 wisuda, lalu bingung mau kemana nih habis wisuda. Oke. Mau kerja apa ya, mau usaha apa. Kalau mau nikah nggak ada jodohnya. Oke, lanjut. Jadi kenapa memilih bisnisnya model kayak gini? Karena awal nggak tahu ini ngapain, tapi bikin event, suka, ngerasa nyaman dan gak ada beban, udah lanjut aja. Oke, berarti awalnya dari bikin event ya? Awal bikin Oke, event siap. dulu. Di 2 tahun lalu. Oke. Nah, dari kegelisahan itu dulu Jasmine awalnya sendiri kah? Atau langsung, sama temen kita adakan ini? Awalnya sendiri, Oke. habis itu kita ke teman-teman itu pada support. Nah, ketika ada teman yang support, baru kita bikin tim. Oke. Dari 2 tahun lalu, sekarang udah masukin tahun 2020 ya, Min ya? Ya. Terus nih, dari awal nih merintis usaha, ya kan? Itu tantangannya. Ada nggak kisah-kisah misalnya
ya kisah-kisah bagaimana merintis usaha ini dari tantangannya dan bagaimana sih peluang-peluang ke depan ini. Nah, tantangan pertama itu adalah karena udah wisuda nih, Oke. udah menyandang gelar sarjana. Ah. Nah, kebetulan aku sudah pertanian. Oh, pertanian. Pertanian. Ke digital. Ke digital. Saya peternakan. Oh ya. Tetap ke digital. Tetanggaan kita. Nah, itu tantangan banget karena Oke. ketika kita di Padang, ketika orang melihat detail kita apa, harus kerjanya di bidang itu kan. Betul. Yang pertama itu digital itu udah melenceng banget kalau orang murtad lah ya. Pertama, yang kedua dari orang tua itu pasti banget dari orang tua, di mana orang tua telah menguliahkan, menyekolahkan, membiayai, pengennya anaknya kerja di kantoran. Kantoran. Itu mindset orang tua di Padang banget kalau kerja itu harus di kantoran kayak Sepakat. gitu. Itu dia kurang berhasil lah. Iya. Gitu kan. Padahal kan kita nggak tahu rezeki di mana kan. Lalu yang ketiga tantangan itu adalah yang kita lakukan sebenarnya tuh belum ada pasar di Padang. Oh, Ada, karena- Karena memang edukasi dulu pasar-pasarnya. Betul Oke. sekali. Jadi tantangannya itu sih untuk yang awal-awal belum lagi tim di mana kita semua sepantaran, seumuran. Kayak gue masih timpang tindih kayak gitu, belum bisa manajemen waktu, keuangan apalagi dan manajemen tim. Itu sih beratnya tuh karena kita satu tim sepantaran. Oke, sebelum kita lanjut lagi nih, setelah wisuda, berarti Jasmine kerja dulu, apa sudah langsung membuka main tim ini? Nih, habis wisuda seminggu setelah wisuda, Oke. itu kan udah galau-galau banget tuh Iya. gitu kan. Habis itu bikin main tim dulu. Bikin main tim dulu. Bikin main tim Oke. dulu gitu karena ngerasa nyaman tadi kan, karena saya kerja dengan passion itu kan seru deh kayak Oke. gitu. Dan baru situ tuh aku baru ngeh dengan istilah passion. Oh, siap. Sebelumnya itu nggak tahu passion itu apa. Ah. Setelah udah menjalani, melalui dan nyaman dan enak, oh ini passion gue. Kita bikin event, bikin main tim. Habis itu ada kolaborasi dengan beberapa corporate waktu itu dan mereka menawarkan kerja di sana. Oh, oke. Dari event dulu, akhirnya ada corporate, bekerja di sana. Nah, Min, baik lagi tadi ada cerita tentang orang tua. Nah, dari awalnya kan orang tua ingin anaknya bekerja di suatu instansi lah gitu atau perusahaan baik itu negeri atau swasta gitu kan. Nah, sekarang Jasmine membuka ini, bagaimana sudut pandang orang tua? Kalau untuk saat ini, Nah. alhamdulillah orang tua support. Udah support ya? Udah support sih. Karena ya orang tua juga ngikutin proses lah dari kenapa waktu itu aku kayak kekeh banget ini harus ada gitu. Betul, betul, Walaupun betul. ada pertentangan dari orang tua karena kembali lagi orang tua pasti punya terbaik anaknya kan. Sepakat. Nah, dimana aku juga membuktikan orang tua aku kalau ini emang jalan aku dan semoga ini yang terbaik. Kembali lagi ridho Allah dan ridho Tuhan. Amin. Nah, Min, dulu pas awalnya Jasmine sendiri membuka event planner. Sekarang telah bertransformasi menjadi Young Creative Agency. Nah, ceritain dong apa nih Young Creative Agency itu, Min? Nah, dari awal itu juga event planner, habis Oke. itu kita ada pengembangan produk-produk tadi. Kita udah sekarang ada 3 produk. Pertama itu ada digital marketing, ada branding, dan ada event planner. Dan kita selalu mencari formula yang pas lah untuk kita. Yang namanya sistem kan pasti selalu berubah nih. Dan Betul. kita berubah menjadi agensi kreatif, Young Creative Agency. Ah. Kenapa kita memilih kata itu? Pertama kata young, itu kan anak muda banget kan. Muda. Aku masih muda, Yang gitu kan. Oke, siap. Saya juga Jadi, masih muda. walaupun nantinya umur pasti bertambah makin tua, tapi yang itu kan kayak sifat dan energi muda selalu Oh, ada. oke, siap, Gitu. siap. Dan siapapun nanti yang ada di main tim selalu megang Berjiwa muda. begitu. Dan apapun ya nggak selama yang bakal muda kan, pasti nanti ada yang nerusin. Kenapa kita kayak kreatif agensi? Jadi pada mau ada deh kan? Padahal belum ada berarti ya? Belum ada kreatif Oke, agency. siap. Berarti suatu challenge banget nih karena kan suatu industri atau kategori yang belum ada. Berarti Jasmine ini dan main tim itu benar-benar mengedukasi pasar segala macam. Itu strateginya kita nanti bahas tentang strategi juga sih. Oke. Saat ini main tim udah ada berapa tim Jasmine? Saat ini kita udah berenam. 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 Itu strukturnya seperti apa aja sih job desk-nya segala macam nih? Nih, pertama itu ada CEO-nya. Oke, CEO Jasmine. Ya, Oke. ada CEO-nya, selalu kita ada product manager juga, Oke. ada product manager, kita ada project managernya juga, Oke, lalu siap. ada content manager, Manager. ada HRD sama UA, lalu ada finance. Oke, Min, Young Creative Agency ini itu menyelesaikan masalah-masalah siapa sih? Apa masalah yang akan diselesaikan dan siapa yang memiliki masalah itu target market ini?
Nah, masalah yang datang ke kita, Iya. biasanya tuh di bidang promosi sebenarnya sih Bang. Kok promosi? Oke, siap. Karena sekarang tuh saya peralihan di mana media promosi itu telah berubah darinya Oke. yang offline menjadi online. Online, digital Nah, ya. Digital gitu loh, baik dari sistem, proses dan juga outputnya. Kayak Oke. gitu. Biasanya ketika orang mempromosikan dalam bentuk baliho, spanduk, koran, radio, sekarang udah balik ke dunia maya. Seperti Yes. ada platform yang kita tahu ya, kayak Facebook, Instagram dan lainnya gitu. Oke. Nah, mereka ingin memasarkan produk mereka lebih luas, tidak hanya Kota Padang misalkan. Tapi mereka butuh sesuatu produk atau jasa yang bisa mengembangkan produknya mereka. Oke, berarti target utamanya UMKM lah ya. UMKM. Nah, Tapi, itu, tapi untuk mengedukasi UMKM kayak ada susah. Oke, siap. Itu kayak peran utama kita sebenarnya untuk mengedukasi bahwa promosi sekarang udah di digital. Betul. Ya sekarang kan dengan digital sebenarnya lebih efektif dan lebih efisien ya. Dan segala promosi-promosi itu lebih terukur ya. Dan kita bisa melihat seberapa efektifnya kan ya. Itu penting banget sih. Memang saat ini di UKM butuh suatu sistem baik itu pemasaran yang efektif dan efisien. Benar sekali. Jangan sampai tipu-tipu sama tukang percetakan. Iya. Cetakan 1000 yang didistribusi cuma 100. Oh, itu jadi pernah ada ya? Pernah ada yang klien kayak cerita kan, karena tidak terukur tadi. Iya. Kalau digital terukur ketika dia nge-posting berapa jangkauannya, berapa Oke. like, berapa itu terjangkau. Ada reportnya ya. Tapi kalau Tentu transparan ya. Kalau di offline kan kita nggak tahu nih dia produksi misalkan 1000 sampler, kita nggak tahu berapa yang distribusiin kan, dan kita nggak tahu berapa orang bakal melihat si promo itu tadi. Oke, keren. Itu tentang digital. Kalau event planner-nya bagaimana nih? Nah, kita lebih suka disebut event planner daripada IO. IO, oke. Nah, karena kembali lagi kita berada di Kota Padang, di mana ketika orang mengatakan IO, cuma itu udah habis. IO, gitu. Gitu kan. Tapi kalau kita bilang enggak, kita event planner. Apa itu event planner? Nah, kita jualan di sana. Itu menarik gitu ya. Karena kalau konsepannya kayak kita berbeda dengan itu gitu. Kalau kita sama kita tahu, kalau itu ketika dia ada klien, habis itu di brief, habis itu eksekusi gitu. Kalau kita enggak, kita membedah kenapa event itu ada dan bentuknya event seperti apa. Karena kembali lagi si klien pasti dia pengen tujuan dari event itu sampai ke si audiens kayak gitu. Jadi kita ngebedah bentuk acara seperti apa, promosinya gimana, dan seperti apa di hari hanya gitu loh. Karena kebanyakan event-event Kota Padang itu ketika dia bikin event udah eventnya ada, tapi yang datang nggak ada, sayang kan. Oke, siap. Jadi kita hulu hilir dari satu project atau event itu kita bedah dulu. Nah, kalau digital tadi itu kan istilah target marketnya anggaplah nanti ke depan UKM. Oke, sekarang butuh edukasi khusus buat UKM yang pentingnya pindah ke digital. Kalau event planner ini kliennya itu lebih cenderung ke arah mana, instansi kah? Kalau sekarang sih kita lebih ke instansi sama kayak kelompok-kelompok. Oke. Kalau misalkan untuk instansi kenapa? Karena mereka pasti pengennya itu ketika ada acara workshop misalkan atau kayak launching satu produk gitu kan, dia pengennya pasti sales ujung-ujungnya kan. Oke, siap. Tidak hanya event aja tapi pasti sales kan. Ada ujungnya ya. Kita bakal kayak menggiring opini gitu nantinya dari eventnya itu sampai ke salesnya seperti apa. Ada Yasmin mau cerita, misalnya ada success story dari event planner tadi yang udah dilakukan oleh tim Menting. Nah, kita pernah ngadain pelatihan waktu itu. Oke. Jadi ada satu kelompok, kelompok itu hidroponik. Oh, Jadi oke. ada duta petani muda kayak gitu. Oke. Duta petani muda, dia pengen ada pelatihan hidroponik di Padang. Di Padang. Karena itu belum banyak tahu dan belum banyak yang praktekin hidroponik Oke, kan. sepakat. Terus ketika dia minta kita punya data cuma 1 minggu, cuma seminggu. Mereka cuma kasih aku seminggu, Satu minggu. untuk create event itu sampai gimana caranya orang banyak yang datang. Oke. Dan mereka bisa ngikutin dan implementasikan dari workshopnya itu. Dan alhamdulillah 1 minggu dikasih waktu rame meludak dan prakteknya dapat. Dan setelah itu inti dari event setelah itu dia ngapain? Setelah itunya ya. Setelah itu, nah dari peserta itu ada sekian persen mereka mengimplementasikan dan bisa menjadi pengusaha hidroponik sekarang. Wow, itu tahun berapa? Tahun kemarin, tahun ini? 2018 awal-awal main itu. 2018. Berarti itu instansi ya? Dia instansi ya. Instansi ya, oke. Duta Keren, Petani keren. Muda Indonesia. Oke, Min, terakhir nih, ya kan setelah
kuliah ya kan, Jasmine masih muda, orang tua juga ya begitu, akhirnya alhamdulillah sekarang sudah mensupport teman-teman nih. Nah, kan pas reunian, lo kerja di mana? Di bank ya kan, di ini. Jasmine apa? Nah itu bagaimana respon dari teman-teman, terus bagaimana apakah ada support dari teman-teman? Baik itu positif negatifnya Min? Ya, kalau dibilang dari teman-teman bisa dibilang ketika awal mulai ada Mainteam itu teman-teman yang ada stay di Padang, karena kebanyakan teman-teman di kuliah atau teman permainan ketika dia udah lulus itu langsung merantau. Oke, Ciao semua yang pasti, pergi gitu ya. kan, tinggal kita yang stay di Padang mau ngapain di Padang. Jadi ketika sendiri deh ada teman yang tersisa di Padang dan dia itu support, ya itu kayak modal awal sih, karena yang namanya tim nggak mungkin sendiri. Oke. Terus ada ngapain sih lo buka-buka usaha? Ngapain sih lo kenapa nggak kerja? Itu ada terjadi seperti itu ya? Ada, malah ya itu tadi karena ada tawaran dari satu perusahaan kayak perusahaan yang minta hire untuk kerja di situ, kayak iya sih ini kayak bisa dibilang belum menjanjikan ya, bukan berarti tidak menjanjikan, saya waktu itu bilang belum menjanjikan karena emang tidak ada pasarnya itu. Tapi karena saya kerja dengan passion kok, saya seru kok dengan ini, ada duitnya udah jalanin aja sih gitu kan. Dan mungkin waktu itu karena masih ada support orang tua, masih kasih jajan lah, jadi masih belum mikir duit berapa ya, tapi buat makan doang waktu itu ya gitu, itu jalanin aja gitu. Dan ketika ada hasilnya berupa profit, itu bonus sih. Keren banget. Berarti sekarang orang tua teman-teman udah ngedukung ya. Nih target 2020. Nah, target 2020 ya mungkin bercerita tentang strateginya, bagaimana sih Mainteam di tahun 2020, dan kira-kira Jasmine udah punya belum misalnya ujungnya Mainteam di mana? Oke. Ya, untuk 2020 ini tahun kedua kita. Tahun kedua kita di mana tadi kita tidak ada jadi ada, dan tadinya kita cuma sekelompok anak muda selalu dengan perusahaan, dan kita pengen menyatakan kepada anak muda Kota Padang sukses itu enggak harus ke Jakarta. Itu sih cuma mau kayak di Padang banyak kok yang bisa digarap, banyak kok yang bisa dikerjain, dan kita nggak harus keluar gitu. Kalau kita menunggu orang untuk berubah di Padang, kita sendiri kapan berubah di Padang. Berarti sekarang Mainteam udah menjadi suatu perusahaan dan isu-isunya kemarin ya dapat pendanaan segala macam. Oke sih, keren banget sih Min. Min, ini menarik juga nih. Gimana sih nanti proses atau flow-nya nih dari misalnya ada klien datang, terus bagaimana tim menjalankan program-programnya sampai ke ending, itu gimana cerita itu Min? Ya, mungkin untuk lebih detailnya nih Bang, bisa Abang itu sama project manager kita aja nanti. Boleh nih, kita ketemu ngobrol-ngobrol ya. Nanti dia izin ke dalam ngobrol sama tim Jasmine ya. Sip. Oke, keren banget Jasmine. Terima kasih banyak Jasmine ya. Sukses selalu. Semoga Mainteam ini makin bertumbuh. Amin. Terima kasih. Halo, siang Bang Seno. Gimana kabar ya Bang? Sibuk siang ini ya Bang ya? Alhamdulillah. Bang Seno nih, alhamdulillah kita diperkenankan berkunjung di Mainteam. Ini kita sapa dulu teman-teman dari